Halo, selamat siang buat teman-teman semuanya yang ada di debriefing siang hari ini. Mungkin semuanya udah lagi pada siap-siap mau liburan nih ya. Ya, jadi hari ini kita mau bahas tentang apa sih? Hari ini kita spesial tuh mau bahas tentang investment sebenarnya. Karena kita udah tiap hari bicara tentang trading, trading, dan trading ya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Aku nggak tahu nih seberapa banyak di antara teman-teman semua di sini yang udah mengalokasikan sebagian dananya untuk investing nih ya. Jadi mungkin bisa tulis di kolom chat nih ya. Chatnya nyalain aja nggak apa-apa. Jadi aku pengen interaksi juga ya. Yang udah investing siapa mungkin bisa ditulis di situ saya gitu. Atau mungkin tulis saya di saham apa gitu ya. Oke, sebelum aku review untuk saham Astra International, aku mau kasih disclaimer dulu teman-teman semuanya bahwa investasi saham mengandung resiko dan apa yang kita bagiin di sini sifatnya adalah edukasi dan bukan sebagai perintah kamu harus beli atau harus jual ini, tapi semua keputusan dari diri sendiri gitu. Nah, ini ada yang investasi karena nyangkut, tapi ada juga yang investasi karena mengerti. Oke ya. Sekarang aku akan share dulu ya kenapa kita investasi di Astra International. Ini adalah rekomendasi Astra International kita buat teman-teman yang ada di mtrade, dan kita sering banget ulang-ulang waktu itu di bulan Februari untuk masuk invest di Astra International, sementara di bulan Februari waktu itu masih jongkok banget harganya ya. Dan ini yang investasi jangka panjangnya yang cuan sampai 100% lebih sih udah nggak usah dipusingin lah, itu udah masuknya dari Maret 2020. Jadi yang jangka menengah juga masuknya dari Februari, dan jangka pendek kita ada sempat jualan ini tektok beli jual ini jangka pendek 21 April sempat masuk lagi. Dan jadi mungkin teman-teman yang udah punya di sini boleh nih tulis di kolom chat nih ya, chatnya dinyalain ya coach ya. Tulis di sini ada yang punya nggak Astra International, udah cuan berapa gitu, boleh ditulis di situ gitu, namanya juga nih discussnya gitu ya. Nah, tapi yang belum punya gimana dong? Nanti kita akan review. Cuman kita perlu tahu dulu nih Astra International tuh kenapa kita beli ini, kenapa kita pilih ini untuk investing waktu itu ya. Ya, jadi kita flashback dikit ya. Kita flashback dikit untuk Astra International, kenapa sih kita rekomen waktu itu untuk investasi jangka panjang, menengah, dan pendek. Kita flashback dulu ya. Di bulan Maret 2020 sih itu kita udah nggak usah ngomong lagi lah. Ini secara valuasi kita tuh selalu melihat dari valuation band. Valuation band tuh kita lihat dari PE ratio-nya secara historical, jadi bukan dari angka. Nah, kalau kita lihat dari PE-nya secara historical, ini tuh di tahun 2020 benar-benar di bawah standar deviasinya -2. Ini kan yang kuning ini -1, yang ini average atau rata-rata, ini +1. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan di sini semestinya ada satu lagi garis di bawah standar deviasi -2, mungkin sekitaran angka 8. Jadi waktu itu memang benar-benar murah banget. Jadi alasannya di tahun 2020 waktu itu kita ambilnya ya karena murah banget memang valuasinya. Nah, kemudian yang menarik di bulan Februari 2021, kenapa kita memutuskan lagi untuk ambil Astra International lagi? Kali ini kita masukin ke periode jangka menengah. Sebenarnya jangka menengahnya kita untuk Astra International ini lumayan lama juga loh gitu. Untuk investingnya kita masukin juga gitu. Nah, yang menarik adalah untuk Astra International ini di tahun 2021, di bulan Februari 2021 dan juga Februari tahun 2022 ini. Nah, waktu itu PE ratio-nya tuh benar-benar di bawah gitu ya, benar-benar di bawah banget gitu. Jadi waktu itu benar-benar diskon banget untuk PE ratio-nya atau valuasinya, meskipun nggak serendah atau nggak semurah di 2020 bulan Maret. Ya, jadi ini bulan Februari kemarin ketika kita beli ASII, kita flashback dulu, kita beli karena valuasinya murah banget. Murahnya gimana? Dia di bawah standar deviasi -1. Jadi caranya kayak gini kalau mau lihat murah atau enggaknya satu saham secara fundamental. Nah, sekarang ASII ini valuation-nya udah naik, udah di atas rata-rata. Jadi udah nggak bisa dibilang under value lagi.
udah dibilang ya harga wajar lah. Kalau premium ya belum. Kalau premium itu dia di atas 14.590 ini. Oke, kesimpulannya ASI sekarang udah naik. Dan kemudian dari kacamata bisnisnya, bukan cuma dari valuasi aja. Karena kalau valuasi itu kita bicara tentang timingnya secara fundamental. Nah, dari kacamata bisnis kita ngelihat bahwa waktu itu Astra International ini ada penjualan mobil yang juga naik signifikan. Nah, selain itu kita ngelihat juga Astra International waktu itu merupakan perusahaan konglomerasi di mana anak usahanya tuh ada di sektor komoditi, batubara dan CPO, di mana United Tractors itu menyumbang sekitar 35% lebih untuk revenue dari Astra International, sekitaran angka itu ya. Nah, terus kita tahu juga dong CPO itu naik terus, batubara juga naik terus, United Tractors itu kan batubara dan alat berat. Intinya tuh naik terus anak-anak usahanya secara sektor komoditi. Jadi itu menyumbang revenue yang cukup bagus sekali untuk grupnya, untuk holdingnya. Selama ini mungkin teman-teman tahu dia cuma di perusahaan otomotif aja, bidang otomotif, tapi sebenarnya anak usahanya tuh banyak macam-macam gitu. Nah, jadi ada sentimen-sentimen itu yang jadi pertimbangan kita. Plus waktu itu benar-benar valuasinya super diskon banget di Februari 2022. Itu kayak kita dikasih kesempatan lagi seperti seperti di tahun 2021 awal. Jadi kayak waktu itu langka banget kesempatannya. Dan untuk hari ini kita lihat untuk Astra International sendiri, kita lihat chart ASII ya, dia naik terus sampai dia nggak mau turun nih untuk Astra International-nya. Nah, ini teman-teman bisa lihat chart saya. Hari ini ASII dia naik atau breakout sekitaran 8% dan trennya jadi cepat banget naik. Sejak dia breakout dari tanggal 8 Maret di sini dia nggak mau ngerem gitu. Nah, selain secara fundamental, kita waktu itu juga ngelihat secara teknikal. Apa sih menariknya Astra International secara teknikal di bulan Februari 2022 yang waktu itu kita memutuskan untuk berani nih masuk untuk investasi, berani banget. Kenapa? Karena kita ngelihat ada satu indikator di sini. Ini merupakan indikator MA200 yang warnanya ungu. Yang warnanya ungu ini adalah indikator MA200. MA200 ini merupakan indikator yang paling kuat gitu. Jadi yang paling kuat banget nahan downtrend-nya. Kemudian suatu hari pada tanggal 14 Februari ini dia breakdown. Jadi teman-teman kalau misalkan lihat ada satu saham yang breaking down very strong support-nya, nggak usah takut selama fundamental perusahaan itu juga kuat, bagus ya. Justru malah kita bisa pilih untuk investasi. Kacamatanya beda banget nih dengan trading. Kalau trader justru malah harus kabur, harus harus stop loss ketika breakdown. Tapi seorang investor justru malah kebalik. Jadi di sini tuh kita mesti harus bisa memisahkan kacamata sebagai seorang trader dan investor. Nah, sebagai seorang investor kita lihat, wah ini breaking down nih, terus valuasinya murah banget gitu. Mungkin teman-teman mikir, waduh tapi nanti kalau turun terus, breakdown turun terus kayak ICBP gimana ya? ICBP tahun lalu tuh valuasinya juga udah murah, tapi turun terus. Aduh jadinya gimana dong, berani beli atau enggak ya? Aku sih mau investasi jangka panjang tapi nggak mau duitku ketahan lama di sini. Nah, maka dari itu kalau mau bersabar sedikit nunggu reversal sign-nya. Dan di sini secara teknikal waktu itu kita infoin untuk masuk ke saham ASII ya, kita cek untuk saham ASII-nya. Waktu itu masuk di tanggal 18 Februari. Kita lihat ada apa di tanggal 18 Februari. Ini tanggal 15 baru reversal. Ini 16, 17, 18 di sini. Oke, apa yang terjadi di tanggal 18 Februari sehingga kita memutuskan itu jadi trigger awal kita untuk oke deh kita berani deh rekom untuk investasi. Oke, kita lihat dulu dari sini. Ini namanya low. Teman-teman tahu nggak low? Low itu apa? Low itu seperti huruf U atau huruf V. Kalau di chart ya, jadi kalau high itu kayak gunungnya gini. Ini low ya, kemudian ini low lagi. Ini ada low lagi. Nah, pada tanggal 18 Februari, ini konfirmasi terbentuk pattern
inverse head and shoulders, kecil di sini. Mungkin yang masih pemula belum ngeliat gitu. Tapi ini benar-benar terbentuk satu pattern inverse head and shoulders kecil. Dan yang menarik adalah ini terbentuk low yang lebih tinggi dari low yang sebelumnya. Artinya trennya membaik. Dan yang menarik, low yang di sini ini ketahan MA 200-nya. Dia mulai mantul di mana MA 200 itu susah banget ditembus. Kalau misalkan dia ketembus, jarang sekali terjadi noise, false breakout atau false breakdown. Wah, tapi ini terjadi false breakdown nih. Nanti kalau sampai turun lagi gimana? Kalau sampai turun lagi, ya kalau trader cut loss, tapi kalau investor pastinya tetap nge-hold ya, pastinya tetap nge-hold karena valuasinya murah banget. Wah, tapi kalau turun terus gimana? Maka dari itu investor belinya jangan langsung hajar banyak atau belinya bertahap. Oke, bertahap gimana dong? Pas turun atau pas naik? Bagusnya sih pas turun. Tapi kalau seandainya nggak dikasih turun, boleh nambah juga. Pertanyaannya, kapan boleh beli ketika naik buat investor? Nah, kapan boleh beli jika harga naik untuk investor? Jawabannya adalah jika dia quote-unquote nggak bisa turun lagi. Kapan dia nggak bisa turun lagi? Jika trennya semakin bagus. Jadi kita lihat di sini, ini kita combine technical and fundamental untuk investing. Sebenarnya technicalnya untuk trigger aja, biar lebih detail gitu. Jadi teman-teman perhatikan, kalau kita ambil satu garis resisten di sini ya. Terus kemudian teman-teman perhatikan, ini breakout di tanggal 8 Maret. Artinya di 8 Maret ini dia breakout dengan volume transaksi sangat besar. Kesimpulannya adalah ini susah buat balik turun ke bawah. Jadi, meskipun kamu investor, harus menerima kenyataan bahwa waduh ini kayaknya turun, ini susah nih. Dapat harga di bawah di sini lagi susah nih. Jadi realistis. Jadi buat teman-teman investor yang mungkin tadinya baru masuk di sini dikit, boleh nambah di sini. Sekarang aku cerita dulu Astra International biar kalian tahu basicnya gimana, alasannya gimana, biar bisa dibawa ke depan untuk saham-saham yang nantinya kita akan mention, yang kamu mulai bisa untuk investing. Oke ya. Nah, kesimpulannya itu kenapa kita masuk ke Astra International di bulan Februari dan Maret kemarin ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini aku mau ngecek di QA. Kok QA sih di chat? Aku hari ini bahas investing secara khusus di day briefing, jadi aku nggak akan bahas saham lain-lain yang ini, yang buat trading. Nanti bisa dilanjutin sama coach-coachnya ya. Nih, aku akan bahas ini. Ini ada yang bilang, ada yang punya cuan 27%, 10%, 36%, ada yang punya 60%, Aiko punya 60%, dan seterusnya. Oke, sekarang banyak yang belum punya. Saya percaya banyak yang belum punya. Oke, sekarang apa yang harus dilakukan? Yang belum punya, ini jangan dikejar. Jangan dikejar. Saya sendiri punya Astra International ini nggak begitu banyak di total portfolio saya, kayak sekitaran 10% aja. Dan sebenarnya waktu itu saya termasuk yang beli di bawah, tapi kemudian kurang barang. Nunggu retracement di sini nggak turun-turun. Ya udahlah, kalau gitu sekarang kita move on, kita cari saham yang lain. Penting sebelum saya melanjutkan adalah nomor satu banget bicara tentang investasi yang teman-teman harus pahami fundamental perusahaan itu, bukan harga. Karena technical itu jadi prioritas yang terakhir kalau buat long term investing. Fundamental nomor satu, bisnis model, pangsa pasar, manajemen, kemudian profitabilitas, dan yang terakhir valuasi. Terakhir banget adalah teknikalnya. Oke, sekarang kita lihat perusahaan apa aja yang bisnis model pangsa pasarnya itu bagus sebenarnya. Saya nggak bahas lagi sektor perbankan. Kenapa? Karena valuasinya udah cukup premium. Meskipun demikian, sektor perbankan besar, BCA, BRI, Bank Mandiri, BBNI, Astra International masih bisa naik. TLKM masih bisa naik. Tapi valuasinya udah di harga wajar dan mulai ada beberapa yang udah mulai premium gitu. Nah, teman-teman perhatikan, ini untuk Astra International ada pattern double bottom di valuasinya dia, ya, di PE band-nya. Artinya masih bisa naik dan hari ini breakout dari pattern double bottom itu. Jadi dia masih bisa naik gitu. Oke. Terus tadi balik lagi ya, yang pertama harus diperhatikan adalah bisnis model
pangsa pasar dan sebagainya. Nah, kalau kita kembali lagi pada ilmu investasi Warren Buffett, mereka sangat suka sekali dengan sektor consumer good yang dalam 2 tahun ini banyak ditinggalkan oleh investor baik retail maupun institusi. Tapi kita lihat bahwa akhir-akhir ini investor institusi udah mulai masuk, udah mulai balik. Kenapa? Karena mulai ada recovery secara perekonomian. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, harga CPO pun sepertinya juga udah mulai stabil, udah mulai agak melandai. Dan selain stabil, melandai, untuk harga CPO ini kemarin juga ada sentimen untuk larangan ekspor CPO atau minyak goreng. Dia agak-agak melandai dan itu bagus untuk sektor consumer good. Kemudian ketika perekonomian mulai recover, perekonomian mulai membaik, inflasi naik nantinya, maka perusahaan-perusahaan dari consumer good ini mereka bisa menaikkan harga dari produknya, harga jualnya, sehingga mereka dapat revenue lebih. Kenapa nggak jual produk lebih banyak atau ini bikin produk baru gitu? Karena gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman makan ya, misal makan Indomie gitu, masa iya teman-teman makin kaya terus teman-teman beli Indomie makin banyak? Enggak. Jadi ini beda banget dengan sektor retail misalkan. Jadi orang lebih punya duit, mereka akan lebih banyak jalan-jalan, lebih banyak belanja kayak gitu. Tapi kalau untuk kebutuhan pokok kayak gini ya secukupnya gitu. Misalkan orang yang tadinya nggak punya duit beli rokok 1 batang, 2 batang, kemudian dia jadi penghasilannya bertambah, gajinya naik, kemudian dia beli rokok jadi 1 kotak gitu. Nggak mungkin nanti kalau dia kaya banget kayak sehari dia habisin rokok jadi 100 kali lebih banyak daripada diseimbangkan dengan income-nya dia yang lebih banyak, nggak juga kan. Maka secara kuantitas nggak bisa naik. Oleh karena itu cara perusahaan consumer good untuk menaikkan revenue-nya adalah dengan menaikkan harga produk ketika inflasi. Oke. Jadi kata kuncinya sekarang nih inflasi udah mulai terjadi, recovery ekonomi mulai terjadi. Sehingga kita mulai watch sektor consumer good yang mulai murah. Aku highlight satu kata-kata penting banget. Ketika mulai berinvestasi long term itu bukan ketika harga udah naik. Jadi waktu Februari kemarin kita rekomendasi Astra International ketika valuasinya masih jongkok di bawah gini, belum kebentuk double bottom ini harganya masih di bawah dan semua orang skeptis di IG live aku. Mereka bahkan ngomongnya kayak, aduh Astra nggak naik-naik gitu, jadi kayak di bawah terus dan seterusnya. Tapi siapa pemenangnya di sini adalah orang yang benar-benar mengerti alasan berinvestasi dan sabar. Oke, sekarang kita akan lihat sektor consumer goods. Consumer goods, aku bilang belum akan cepat. Jadi buat kamu-kamu yang punya mindset trading, mau investasi di sini, pikir 2 kali karena kita mesti harus butuh bersabar. Barangkali bisa lebih cepat daripada yang saya perkirakan. Iya, semoga itu artinya lebih bagus. Astra International pun dia jalan lebih cepat dari yang aku perkirakan. Angka saat ini aku perkirakan sebenarnya terjadinya sekitar 6 bulan sejak Februari, which is di bulan Agustus, tapi udah tercapai di bulan April, ya, which is good. Nah sekarang kita akan lihat untuk ICBP ini akan dijelaskan lebih detail oleh coach kita, ya. Jadi aku udah jelasin secara garis besarnya tadi, tapi teman-teman akan dijelasin lebih detail oleh coach kita di morning briefing besok ya. Jadi kenapa sih menarik di sini secara bisnisnya, tapi aku akan lebih banyak highlight secara valuasi dan secara timing. Karena ini teman-teman akan kangen dengan timing yang kayak gini. Ya, sekarang kita lihat dari PE band-nya ya. Kita lihat dari PE band-nya. Nah, ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Harganya baru naik dikit-dikit banget di bawah. Secara valuasinya sangat menarik sekali. Secara bisnisnya nanti boleh dibantu dijelasin oleh coach Mtrade. Abis saya jelasin ini boleh juga lah, nggak harus nunggu morning briefing besok. Ya, jadi perhatikan di sini. Secara valuasi ini sangat murah sekali valuasinya. Ini rata-rata valuasi, ini -1 standar deviasi, ini -2 gitu. Ya, jadi kalau bisa dilihat ini bahkan di bawah standar deviasi -2. Teman-teman kalau mau ngicip-ngicip boleh silahkan ngetes dikit-dikit latihan investing gitu ya. Jadi jangan langsung all in hajar masuk semua ke sini. Nanti kalau dia pelan-pelan naiknya kamu kecewa. Aku expect dia balik ke standar deviasi -1 ini sekitar 3 bulan. Tapi bisa jadi loh lebih cepat. Saya aja nggak expect Astra International dia balik ke rata-ratanya dalam waktu 2 bulan aja. Waktu itu aku expect sekitaran 6 bulan gitu.
dan ternyata dia lebih cepat. Saya melihat bahwa big investor atau investor institusi sekarang mereka tuh quote-unquote lagi cari barang apa sih yang bisa dinaikin, yang bisa diinvestasiin gitu loh. Jadi kalau yang gede-gede udah semuanya kayak BCA dan Astra dan Telkom udah pada naik, BRI juga udah pada naik, mungkin masih bisa naik tapi nggak murah-murah amat. Sekarang mereka mulai lirik saham-saham seperti ini. Nah ini ICBP, secara valuasinya sangat murah sekali. Sekarang kita lihat secara teknikalnya gimana. Kita agak too early untuk call ICBP di bulan 2020 kemarin. Jadi kalau teman-teman perhatikan ICBP di bulan 2020 kalau kita call buy di bulan Maret atau Mei yang lalu, ini bukannya untung tapi malah rugi ya. Jadi dalam berinvestasi ya kadang-kadang ada kayak gitu. Makanya teman-teman aku bilang kalau yang mindsetnya trader nggak sabar ya better trading aja, investasinya jangan banyak-banyak gitu. Tapi kalau aku lihat sekarang udah akan recovery karena pandemi juga udah hampir usai. Oke. Resisten jangka pendeknya untuk ICBP ini di 7650 dan 7775. Udah bukan best price. Kalau mau investing, best price-nya sebenarnya di angka 7100. Tapi untuk investor nggak usah terlalu stres dengan perbedaan harga dikit-dikit, nggak usah terlalu dipikirin. Karena kalau kamu beli di 7.100 dan 7.800 itu nggak akan berasa bedanya banyak ketika kamu hold dalam waktu setahun gitu. Jadi upside-nya masih cukup besar ya. Jadi aku lihat dari valuasi dan juga dari segi harga ini juga masih banyak diskonnya. Kalau ditanya upside-nya berapa banyak, wah lumayan nih ya. Jadi kalau sekarang harga 7.100, kemudian ini resisten tertinggi itu sekitaran 12.250 di tahun 2020 kemarin. Saya rasa ICBP ini bisa beggar dalam rentang waktu mungkin setahun atau lebih dikit gitu. Hopefully bisa lebih cepat. Saya kalau kasih rentang waktu agak-agak saya panjangin dikit gitu ya. Untuk Indofood, Indofood sukses makmur TBK secara bisnis model, pangsa pasar dan lain-lain. Lebih banyak ke upside-nya. Tolong nanti di-share, diceritain sama coach ya, boleh coach Afif, coach William, coach Hanin, coach siapapun, Jose, Tasya silahkan ya, diceritakan. Oke, terus kemudian kita lihat secara PE band-nya ya, secara PE band-nya kita perhatikan di sini. Teman-teman perhatiin ini PE band-nya dia di bawah standar deviasi -1 dan mungkin nggak sampai ke -2 tapi ini udah sangat murah sekali juga dan diskonnya sekitaran 39% dari rata-rata. Kalau dihitung dari harga tertingginya malah diskonnya itu udah banyak banget dari 14.400 sampai 69. Coba Afif hitungin, Coach Hanin atau siapa hitungin ini berapa persen ya. Jadi hampir 2 kali lipatnya ya, ini dari 69 sampai ke 14.000 lebih malahan. Oke, sekarang kita lihat untuk HM Sampurna, HMSP, yang ini sih perusahaan rokok. Kalau kalian nggak nyaman beli perusahaan rokok, ya nggak usah, nggak apa-apa gitu. Tapi aku cuma mau bilang secara valuation-nya dia juga murah banget. Jadi ini cara ngelihat valuasi. Nah ini yang aku nggak bisa share di Instagram Live. Kenapa? Karena kan nggak bisa secara visual kayak gini ya. Maka dari itu penting sekali buat teman-teman join Mtrade karena setiap hari Sabtu kita akan bahasin kayak gini nih buat VIP member atau VIP user kita, dan bahkan tiap hari di morning briefing, day briefing pun coach-coach kita juga bisa share kayak gini secara visual gitu. Jadi you know the reason why you buy the stock gitu. Jadi bukan cuma ikut-ikutan aja. Nah ini juga murah banget valuasinya. Intinya aku cuma mau kasih clue buat kalian bahwa ini saham-saham ini yang aku mention valuasinya murah, dan sebenarnya banyak saham lain yang juga valuasinya murah selain saham consumer good ini, termasuk beberapa diantaranya saham yang sering aku mention kayak sektor retail, Access, terus kemudian TOWR dan lain-lain yang nggak sempat aku bahas siang hari ini. Jadi teman-teman kalau join sebagai user VIP Mtrade kita akan updatein kayak gini terus gitu. Nah ini PE band dari Unilever menarik banget patternnya. Jadi pattern technical itu bukan cuma dilihat untuk harga saham aja, tapi bisa dilihat untuk chart dari valuasi atau PE. Nah ini perhatiin, ini di sini ada double bottom kecil dan double bottomnya yang kedua low-nya tuh lebih tinggi dari yang pertama, artinya trennya lebih bagus. Dan di sini ada double bottom besar gitu, berpotensi membentuk double bottom besar. Beberapa teman mengatakan, gak bisa loh, kamu lihat PE-nya murah. Kenapa? Karena PE itu singkatan apa sih teman-teman? Price to earnings, harga dibanding earnings gitu.
ini kan earnings-nya turun gitu. Jadi harganya turun, earnings-nya turun gitu. Jadi dua-duanya turun, makanya dia murah gitu. Yang bagus adalah kalau PI murah itu kalau harga turun tapi earnings-nya gede gitu loh. Nah, harga turun, earnings-nya gede. Logikanya gimana? Perusahaan kalau consumer good earnings-nya lagi naik-naiknya, udah pasti big fund mau masuk dan harganya pasti udah premium juga, harganya pasti naik, pasti ngikutin. Teman-teman kalau ngelihat historical PI-nya Unilever berapa tuh rata-rata? 39. Tertinggi berapa? 47, bahkan bisa sampai di angka 50. Waktu itu earnings-nya gimana? Ya jelas lagi kenceng-kencengnya. Kalau lagi kenceng-kencengnya ya jelas semuanya mau. Mindset dari value investing bukan membeli ketika dia bagus. Mindset value investing adalah membeli perusahaan bagus tapi dia lagi susah ketika ada faktor eksternal. Dan dalam hal ini, perusahaan-perusahaan ini bagus, tapi lagi susah. Faktor eksternalnya adalah pandemi atau COVID-19. Ketika ekonomi membaik, pasti mereka juga akan membaik. Nah, jadi teman-teman balik lagi ke sini ya. Ini adalah beberapa perusahaan yang secara valuasinya murah. Saya akan highlight beberapa perusahaan lain yang valuasinya agak-agak cenderung mahal. Tapi dari sektor yang sama, ini menarik juga untuk BC, dia valuasinya udah harga wajar. Jadi kita watch aja untuk BC, mungkin lebih ke jangka menengah. Terus Mayora, beberapa hari ini naik, masih discounted, tapi pas di standar deviasi -1. Jadi bukan karena Pak Luhut kasih kopiko ke Elon Musk, di endorse Elon Musk, enggak. Tapi karena memang udah waktunya naik. Dan momennya kemarin pas banget gitu ya, jadi yang lain juga naik. Sido muncul paling beda, dia paling premium. Kenapa dia paling premium? Ya karena dia punya income net profitnya juga paling premium gitu. Ini yang aku bilang tadi, kalau nunggu net income-nya dia labanya premium, ya pasti valuasinya jadi premium, harganya juga jadi premium, kita susah masuknya gitu. Nah, maka dari itu tadi kita lebih prefer ke perusahaan-perusahaan yang valuasinya lebih murah. Jadi aku ulang, ada Unilever, Gudang Garam HMSP, Indofood ICBP, mungkin buat teman-teman yang modalnya terbatas, pilih dong aku 1 atau 2 aja, bolehlah ICBP ya, karena memang produknya teman-teman banyak pakai juga gitu. Oke, jadi dia sangat defensif sekali. Nah, itu dari saya teman-teman ya. Kalau untuk teknikalnya secara lebih detail, nanti mungkin bisa dibahas oleh coach-coach Entret. Dan teman-teman yang belum join dengan Entret, jangan lupa join Entret dengan cara kunjungin entret.id ya. Jadi dengan cara kunjungin entret.id itu ke mana ya? Ke sini, entret.id. Kemudian teman-teman bisa klik tombol ini untuk daftar atau tanya-tanya dan masukin kode promo Ramadan. Masukin kode promo Ramadan karena bulan ini ada promo Ramadan dan teman-teman bisa dapat paket yang lebih ekonomis lagi. Pastinya bukan cuma karena promo, tapi karena ke depan akan ada banyak peluang di market yang akan lebih baik lagi ketika ekonomi recover. Nah, saya Ellen May, thank you buat teman-teman yang udah join semuanya. Semoga teman-teman yang ada di member Entret VIP juga kamu happy dengan layanan kita. Masukan-masukan kamu kita dengerin supaya kita bisa kasih yang lebih baik buat teman-teman semuanya. Dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi, bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Entret sekarang di entret.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya.